Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman visual praktikum modul 5, yaitu tentang GUI database. Di soal diberikan tugas, buatlah sebuah form untuk memasukkan data pelanggan ke database dengan menggunakan Oracle atau MySQL. Untuk tampilannya seperti ini, terdapat dua input field, dua combo box, 3 button, dan satu tabel, yang dimana terdapat pesan yang muncul ketika data berhasil disimpan, data berhasil dihapus, data belum dipilih. Jadi untuk program desainnya seperti ini. Terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, combo tahun lahir berisi dari 1990 sampai 2000. Di sini saya membuat combo box tahun lahir berisi dari 1990 sampai 2000 menggunakan perulangan, yaitu for loop, yang dimana dimulai dari 1990, kemudian value tersebut akan dimasukkan menggunakan fungsi add item terhadap combo box yearbox yang diubah menjadi string. Jadi ketentuan ini sudah saya beri tanda. Kemudian combo box jenis dipopulate atau diambil isinya dari database. Nah, untuk combo box yang kedua, itu jenis member. Pilihan atau isi dari combo box tersebut saya ambil dari database yang telah saya buat, yaitu berupa jenis dengan yang pertama kita menghubungkan atau mengkoneksikan Java atau program yang telah kita buat ke database, kemudian membuat statement SQL yang berupa query, di mana isinya yaitu SQL type. SQL type sendiri isinya yaitu select jenis from jenis member, yang artinya select row jenis dari tabel jenis member. Tabel jenis member kita lihat di database sendiri, isinya terdapat dua row, yaitu diskon dan juga jenis, di mana jenis berisi gold dan juga platinum. Jadi jika dijalankan, maka program akan mengambil nilai yang ada hingga indeks terakhir, kemudian dimasukkan ke combo box atau type box menggunakan fungsi add item dan berupa string. Jika dijalankan, maka tampilannya seperti ini. Gold dan juga platinum 19 sampai 2000. Jadi untuk ketentuan yang ini sudah dilakukan. Kemudian ketentuan pertama yaitu ketika tabel dipilih atau data yang berada di tabel dipilih, maka setiap text field berisikan data sesuai baris yang terpilih. Yang artinya
Jika saya memilih data ini yang ada di text field, yang berada di tabel, maka setiap text field akan berisikan data yang sama persis dengan yang saya pilih. Sebagai contoh ini, nah, text fieldnya akan berisi dengan data apa yang saya pilih. Dan juga tombol simpan, yang awalnya simpan akan berubah menjadi tombol ubah. Jika tidak ada data yang saya pilih, maka tombol tersebut akan bernilai atau menjadi tombol simpan. Jika data saya pilih, tombol tersebut akan berubah menjadi tombol ubah. Untuk ketentuan ini sudah bersamaan dengan ketentuan yang kedua. Tombol simpan berubah menjadi ubah. Kemudian tabel tidak bisa diubah nilainya dengan mengklik baris tabel 2 kali. Yang artinya saya tidak bisa mengedit data tersebut langsung dari dalam tabel. Jadi untuk tabel ini saya disable untuk user bisa mengeditnya dengan shortcode is cell editable, integer row dan integer kolomnya saya return false. Artinya tabel tersebut tidak bisa diedit. Ketentuan ini berhasil, kemudian tombol reset akan mengosongkan setiap field dan mengembalikan tombol state ke simpan. Nah, seperti yang telah saya tunjukkan tadi, jika kita belum memilih data, maka tombol simpan ini yang muncul. Jika telah memilih data tersebut akan dimasukkan ke setiap text field dan juga tombol simpan berubah menjadi ubah. Kemudian jika mencet tombol reset, maka tombol ubah tadi kembali menjadi simpan dan setiap text field dikosongkan. Maka ketentuan yang keempat berhasil. Nah, untuk ketentuan yang kelima, setelah menekan tombol simpan atau ubah, kembali ke state habis di reset. Yang artinya setiap field dikosongkan jika data baru yang dimasukkan. Sebagai contoh, member 002 namanya B 91 Platinum. Jika mencet simpan, maka terdapat tampilan data berhasil disimpan, kemudian text field dikosongkan, dan combo box ini direset seperti semula. Begitu pula dengan tombol ubah. Jadi ketika saya memilih data, kemudian mengubah nilainya, dan ketika saya mengklik ubah, maka data berhasil diupdate dan semua text field dan button kembali ke state awal semula. Jadi untuk ketentuan yang kelima berhasil. Untuk penjelasan programnya sendiri, yang pertama saya membuat kelas koneksi, yaitu mengkoneksikan program ini ke dalam database dengan
memanggil library JDBC driver. Kemudian mengkoneksikannya driver tersebut dengan wait connection yang berisikan URL, user, dan password. Untuk URL-nya sendiri yaitu ini, nama dari database yang saya buat. Dan untuk user dan passwordnya, karena saya membuat default, jadi saya isi dengan root dan passwordnya dikosongkan. Jika berhasil, maka terdapat terminal connection di dalam Java, yaitu koneksi berhasil. Jika gagal, maka akan pesan gagal. Kemudian untuk mengambil data dari database, saya menggunakan kelas showData. Fungsi showData yaitu dengan memasukkannya ke dalam tabel, yang dimana untuk statement atau query-nya berisi select bintang, yang artinya semua data dari tabel customer. Dan data tersebut diambil nilainya berupa string dan dimasukkan ke setiap baris dan ditampilkan berupa seperti ini. Kemudian untuk clear data, fungsi clear data yang artinya untuk mengosongkan setiap text field dan mengembalikan nilai item combo box menjadi indeks 0 atau indeks awal. Untuk di konstruktornya, saya memanggil fungsi koneksi dan juga fungsi tampilan. Jadi ketika program ini pertama kali dijalankan, program ini juga pertama tugas yang dilakukan yaitu mengkoneksikan, kemudian menampilkan data. Untuk tombol ubah, tombol simpan berubah menjadi ubah, di sini saya menggunakan card layout, yang dimana pertama saya membuat grid untuk kedua tombol bagian kanan dan juga kiri, dimana yang bagian kiri ini terdapat dua isian, yaitu di belakang tombol simpan terdapat tombol edit. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika data dipilih maka tombol edit yang muncul. Untuk bagian kanan hanya tombol reset. Jadi untuk shortcut-nya, saya memberikan aksi terhadap table, yang dimana jika table diklik atau data yang berada di table diklik, maka tampilkan edit button. Dan jika tombol reset yang diklik, maka tampilkan save button, yang artinya kembali ke state awal. Untuk save button, programnya jika tidak ada text field yang terisi atau terdapat text field yang kosong, maka terdapat pesan isi data terlebih dahulu. Dan selain itu, program akan mengkoneksikan ke database dan menjalankan mengeksekusi SQL insert into tabel customer dengan value dari inputan user. Begitu juga dengan delete jika tidak ada tabel yang dipilih. Kemudian memencet tombol hapus, maka
terdapat pesan data belum dipilih. Jika user telah memilih tabel kemudian mencet hapus, maka data berhasil dihapus. Untuk sintaksnya saya menggunakan SQL delete from customer where nomor yaitu ID yang dipilih oleh user. Kemudian untuk edit sama seperti save saja SQL atau perintahnya yaitu berupa update tabel customer dengan ketentuan value dan juga kondisi di mana user memilih pada indeks keberapa atau baris keberapa. Sekian penjelasan modul 5 praktikum pemrograman visual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.